Malam itu, di bawah gemerlap lampu jalan yang temaram, pasar Tanah Abang masih berdenyut dengan aktivitasnya. Namun, di balik riuhnya pedagang yang menjajakan barang dagangan, ada bayangan gelap yang selalu mengintai. Nama Hercules bergema di setiap sudut, tak hanya sebagai legenda, tetapi sebagai penguasa mutlak. Semua orang tahu, tak ada yang bisa berjualan, membuka lahan parkir, atau sekadar melangkah di wilayah ini tanpa restunya. Jika ada yang berani menentang, mereka akan merasakan murkanya, murka seorang pria yang mengukir kekuasaannya dengan darah dan ketakutan. Di sebuah warung kecil yang tersembunyi di gang sempit, seorang pedagang kain tua bernama Pak Soleh duduk dengan wajah penuh kegelisahan. Ia baru saja menolak membayar pungli yang semakin mencekik dari anak buah Hercules. "Kalau begini terus, kita nggak akan bisa hidup," gumamnya lirih kepada rekan-rekan pedagang yang duduk bersamanya. Mata mereka saling bertatapan, dipenuhi ketakutan yang mendalam. Mereka ingin melawan, tapi siapa yang berani? Setiap kali seseorang mencoba menentang, entah bagaimana, mereka hilang begitu saja dalam pekatnya malam. Di tempat lain, di sebuah rumah mewah yang tersembunyi di balik ruko-ruko tua, Hercules duduk dengan sikap santai. Di tangannya, sebatang cerutu menyala, asapnya mengepul pelan, memenuhi ruangan. Seorang anak buahnya datang tergesa, melaporkan bahwa beberapa pedagang mulai berani mengeluh dan ada rumor tentang perlawanan kecil-kecilan. Hercules hanya tertawa. "Mereka hanya semut-semut kecil," katanya dengan suara berat dan penuh percaya diri. "Kita hanya perlu menginjak satu, yang lain akan tunduk." Baginya, kekuasaan bukan hanya soal kekuatan, tapi soal menanamkan rasa takut yang begitu dalam hingga tak ada seorang pun yang berani berpikir untuk melawan. Namun, tanpa ia sadari, angin perubahan mulai bertiup. Di kejauhan, di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk pasar, seseorang sedang memperhatikan dengan seksama. Prabowo Subianto, seorang pria yang namanya selalu dikaitkan dengan ketegasan dan strategi, mendengar laporan tentang premanisme yang semakin merajalela di Tanah Abang. Ia bukan orang yang mudah tergerak, tetapi ada sesuatu tentang kekacauan di wilayah ini yang membuatnya mengambil keputusan. "Sudah terlalu lama tempat itu dikuasai oleh ketakutan," katanya pelan kepada salah satu orang kepercayaannya. "Saatnya kita bertindak." Keesokan harinya, suasana di Tanah Abang terasa berbeda. Sejumlah aparat berpakaian preman terlihat berkeliaran di sudut-sudut jalan, mengamati pergerakan anak buah Hercules. Beberapa pedagang mulai berbisik, ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar. Namun, Hercules masih duduk di singgasananya, tak gentar sedikit pun. Baginya, pemerintah, polisi, bahkan tentara hanyalah kekuatan yang bisa dibeli. Ia merasa tak tersentuh, seperti raja yang abadi di kerajaannya sendiri. Sementara itu, di gang-gang kecil dan lorong-lorong pasar, bisikan perlawanan mulai terdengar lebih jelas. Beberapa orang yang pernah menjadi korban kekejaman Hercules mulai berani bersuara. Mereka tahu, jika ada satu orang yang bisa menumbangkan sang penguasa jalanan ini, maka itu adalah Prabowo. Harapan yang selama ini terkubur dalam ketakutan perlahan muncul kembali, seperti bara yang kembali menyala. Namun, Hercules bukanlah pria yang akan menyerah begitu saja. Ia mulai mengerahkan intelijennya, mencari tahu siapa yang berani mengusik wilayahnya. Dengan gerakan cepat, anak buahnya mulai menekan para pedagang lebih keras, membuat mereka sadar bahwa siapapun yang melawan akan merasakan konsekuensinya. Malam itu, beberapa toko tiba-tiba terbakar tanpa sebab yang jelas, menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani menentang kekuasaannya. Namun, kali ini berbeda. Api yang dinyalakan oleh Hercules bukan hanya membakar toko, tetapi juga membakar amarah orang-orang yang selama ini tertindas. Prabowo melihatnya sebagai sinyal bahwa saatnya telah tiba. Tanah Abang bukan lagi milik Hercules. Sebentar lagi, ia akan jatuh, dan kali ini, ia tidak akan bisa bangkit kembali. Matahari mulai terbit di Cakrawala, Jakarta, menyinari pasar Tanah Abang yang masih beraroma asap kebakaran dari toko-toko yang dibakar anak buah Hercules semalam. Sisa-sisa abu beterbangan di udara, meninggalkan jejak ketakutan yang semakin mendalam di hati para pedagang. Namun, di balik kehancuran itu, ada satu hal yang tak bisa dibakar, kemarahan yang telah berubah menjadi keberanian. Di sebuah sudut pasar, Pak Soleh berdiri dengan tangan mengepal, menatap puing-puing tokonya. Ia tahu, jika ini dibiarkan, maka tak akan ada harapan bagi anak cucunya. Mereka harus bertindak.
Di sebuah kantor yang berjarak beberapa kilometer dari Tanah Abang, Prabowo duduk diam, mendengarkan laporan dari orang-orang kepercayaannya. Matanya tajam, tak menunjukkan emosi apapun, tapi semua orang di ruangan itu tahu bahwa pikirannya bekerja cepat. Hercules telah melampaui batas, kata seorang pria berkemeja rapi di hadapannya. Kita harus bertindak sekarang, sebelum ia semakin menggila. Prabowo mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pertempuran melawan seorang preman, tetapi pertempuran melawan ketakutan yang telah mengakar di masyarakat. Jika ia ingin memenangkan perang ini, ia harus menghancurkan bukan hanya tubuh Hercules, tetapi juga bayangannya yang menghantui orang-orang. Sore itu, sebuah perintah turun. Sejumlah pasukan khusus mulai diterjunkan ke sekitar Tanah Abang, menyamar sebagai warga biasa, mengamati setiap pergerakan anak buah Hercules. Mereka tak bergerak gegabah. Prabowo tahu bahwa musuh yang merasa terpojok bisa menjadi lebih berbahaya. Sebagai mantan jenderal, ia paham bahwa kekuatan bukan satu-satunya senjata dalam perang ini. Strategi, psikologi, dan dukungan rakyat adalah kunci kemenangan. Dan itulah yang mulai ia bangun. Di lapangan, para pedagang mulai melihat tanda-tanda perubahan. Beberapa preman yang biasa menarik uang keamanan tiba-tiba menghilang, sementara beberapa yang masih berani beroperasi mulai mendapat tekanan dari aparat yang sebelumnya seolah tutup mata. Rasa takut yang dulu mengunci mereka perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini pertanda bahwa era Hercules benar-benar akan berakhir? Namun, Hercules bukanlah pria yang mudah dijatuhkan. Dari markas rahasianya, ia menerima laporan tentang gerakan aneh di lapangan. Matanya menyipit, menatap peta Tanah Abang yang terbentang di meja kayu besar di hadapannya. Prabowo, gumamnya pelan. Ia tahu bahwa hanya satu orang yang cukup gila untuk menantangnya secara langsung. Selama bertahun-tahun, ia telah berhadapan dengan banyak musuh, dari sesama preman hingga pejabat korup yang berusaha menyainginya. Namun, Prabowo berbeda. Ia bukan hanya memiliki kekuatan, tetapi juga otak yang tajam dan strategi yang tak terduga. Malam itu, Hercules mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa. Dalam sebuah gudang tua di pinggiran kota, puluhan pria bertato duduk melingkar, menunggu instruksi dari pemimpin mereka. Kita tidak bisa hanya duduk diam, suara Hercules menggema di ruangan yang remang-remang. Prabowo berpikir dia bisa mengambil Tanah Abang dari kita. Tidak semudah itu. Tangannya menghantam meja dengan keras. Jika dia ingin perang, kita beri dia perang. Pekikan setuju terdengar dari para anak buahnya, tapi di antara mereka ada yang mulai ragu. Mereka tahu bahwa melawan Prabowo bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Sementara itu, di tempat lain, Prabowo berdiri di depan sekelompok perwira yang telah lama menunggu perintahnya. Kita tidak hanya melawan Hercules, katanya dengan suara tenang namun tegas. Kita melawan sistem yang selama ini membiarkan orang seperti dia tumbuh dan berkuasa. Semua mata tertuju padanya, tapi kita tidak akan bertindak seperti dia. Kita akan membuktikan bahwa hukum lebih kuat dari ketakutan. Dengan satu anggukan, perintah terakhir diberikan. Operasi pembersihan dimulai. Di tengah malam yang pekat, Tanah Abang bersiap menyaksikan perang yang akan menentukan nasibnya. Di satu sisi, ada sang penguasa lama yang bertahan mati-matian. Di sisi lain, ada seorang mantan jenderal yang membawa harapan akan perubahan. Dan di antara mereka, ada rakyat yang akhirnya berani bermimpi untuk sebuah kehidupan tanpa bayang-bayang ketakutan. Malam itu, langit Tanah Abang terasa lebih kelam dari biasanya. Angin yang berembus membawa ketegangan yang nyaris bisa diraba. Sejak Prabowo menggerakkan pasukannya secara diam-diam, suasana di wilayah itu berubah drastis. Beberapa preman yang selama ini merasa tak tersentuh mulai gelisah. Mereka melihat satu persatu teman mereka menghilang, bukan mati, bukan dibunuh, tetapi ditangkap secara sistematis. Ini bukan perang jalanan biasa. Ini adalah operasi militer dalam bayangan. Pak Soleh dan para pedagang mulai menyadari perubahan ini. Mereka melihat lebih banyak polisi berpakaian preman berkeliaran, melihat bagaimana sejumlah orang yang dulu sering menindas mereka tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Rasa takut yang selama ini mencengkeram mereka mulai luntur. Mereka mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya, apakah ini akhirnya? Apakah Hercules benar-benar bisa dikalahkan? Tapi tak ada yang berani bersuara lantang. Mereka tahu, meski kekuasaannya mulai runtuh, Hercules masih ada, dan itu berarti bahaya masih mengintai. Sementara itu, di markasnya yang tersembunyi,
Hercules mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketidakpastian. Selama ini, ia selalu berada di atas angin. Jika ada masalah, ia cukup menggerakkan tangan dan semua beres. Tapi kali ini berbeda. Musuh yang ia hadapi bukan sekadar aparat biasa yang bisa disuap atau ditakuti. Ini Prabowo, seorang yang pernah berhadapan dengan medan perang sesungguhnya, seorang yang paham strategi lebih dari siapapun. Dia tidak menyerang langsung, tapi dia menghancurkan kita pelan-pelan, gumamnya, tangannya mengepal di atas meja kayu yang mulai penuh dengan laporan buruk dari anak buahnya. Hercules tak tinggal diam. Ia mengumpulkan semua pasukan yang tersisa, memerintahkan mereka untuk memperketat cengkeraman di Tanah Abang. Preman-preman yang masih loyal dikerahkan untuk menunjukkan bahwa mereka masih ada. Beberapa pedagang yang berani bersuara diperingatkan dengan cara yang kasar, lapak mereka dirusak, barang dagangan mereka diacak-acak. Ini adalah langkah putus asa, tapi bagi Hercules, ini satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa ia masih mengendalikan keadaan. Namun, tindakan ini justru menjadi bumerang. Masyarakat yang dulu diam kini mulai berani melapor. Dengan adanya dukungan dari orang-orang Prabowo yang bekerja di balik layar, laporan-laporan tentang kekejaman Hercules mulai masuk ke pihak berwenang. Media mulai mencium adanya gerakan besar di Tanah Abang, dan perhatian publik mulai tertuju pada wilayah yang selama ini dianggap tak tersentuh oleh hukum. Ini adalah pukulan telak bagi Hercules. Selama ini, ia beroperasi dalam bayang-bayang, tapi kini, seluruh Indonesia mulai memperhatikan. Puncaknya terjadi ketika salah satu tangan kanan Hercules, seorang pria bertubuh kekar bernama Roy, tertangkap dalam sebuah operasi rahasia. Roy adalah sosok yang paling dipercaya Hercules, orang yang selalu menyelesaikan pekerjaan kotor untuknya. Namun, kali ini, ia tak bisa lolos. Prabowo telah menyiapkan jebakan yang tak mungkin dihindari. Ketika kabar ini sampai ke telinga Hercules, ia tahu bahwa waktunya hampir habis. "Prabowo, kau benar-benar tak memberiku pilihan," bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya benar-benar sedang diburu. Malam itu, Hercules berdiri di atap salah satu bangunan tua yang menghadap langsung ke jantung Tanah Abang. Ia melihat ke bawah, melihat wilayah yang telah ia kuasai selama puluhan tahun mulai terlepas dari genggamannya. Ini bukan hanya tentang bisnis gelap atau uang. Ini tentang kekuasaan. Tanah Abang adalah kerajaannya, dan sekarang, ia bisa merasakan tahtanya mulai runtuh. Tapi ia bukan orang yang akan menyerah begitu saja. "Jika aku jatuh, aku akan jatuh dengan membawa sebanyak mungkin musuh bersamaku," katanya pelan, sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Sementara itu, di tempat lain, Prabowo berdiri di depan peta Tanah Abang yang kini penuh dengan garis dan titik-titik strategis. Ia tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Hercules mungkin sedang terpojok, tetapi hewan yang terluka seringkali menjadi lebih berbahaya. "Kita hampir sampai," katanya kepada timnya. "Tapi ini belum berakhir. Bersiaplah, serangan balasan pasti akan datang." Dan benar saja, di kejauhan, dari bayangan gang-gang sempit yang dulu menjadi wilayah kekuasaan Hercules, sesuatu sedang bergerak. Malam itu, Tanah Abang bersiap untuk pertempuran terakhir. Malam turun dengan pekat di Tanah Abang. Suasana pasar yang biasanya riuh kini terasa mencekam, seolah menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Para pedagang yang biasanya berjualan hingga larut malam mulai menutup lapak mereka lebih awal. Desas-desus tentang serangan balasan dari Hercules menyebar dengan cepat. Beberapa pria bertubuh kekar yang sebelumnya menghilang kini kembali terlihat di sudut-sudut jalan, berdiri dengan wajah penuh amarah. Mereka tahu kekuasaan mereka semakin runtuh, dan malam ini, mereka akan bertarung untuk mempertahankannya. Di markasnya yang tersembunyi, Hercules duduk di kursinya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia tahu bahwa Prabowo semakin dekat untuk meruntuhkan seluruh jaringannya. Namun, ia bukan pria yang akan menyerah begitu saja. Dengan sisa anak buah yang masih setia, ia menyusun rencana terakhir. "Kita tak bisa lari," katanya, suaranya dalam dan penuh tekanan. "Kalau kita harus jatuh, kita jatuh dengan gaya." Ia memberi isyarat kepada anak buahnya, lalu sebuah rencana mulai berjalan. Mereka akan membuat kekacauan besar, menyerang pusat Tanah Abang, dan menunjukkan bahwa mereka masih berkuasa. Di sisi lain, Prabowo duduk di sebuah ruangan yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya dari layar-layar monitor yang menampilkan rekaman dari berbagai sudut Tanah Abang.
Ia sudah memperhitungkan semua kemungkinan. Ia tahu Hercules akan melawan, dan itu adalah kesempatan terakhir untuk menjatuhkannya sepenuhnya. Dengan tenang, ia mengangkat telepon dan memberikan satu perintah singkat, "Kita akhiri malam ini." Pasukan yang telah bersiap sejak lama mulai bergerak, menyebar tanpa suara, menyusup ke setiap sudut tempat yang diduga menjadi pusat kekuatan Hercules. Lalu, ledakan pertama terjadi. Sebuah mobil di pinggir jalan tiba-tiba terbakar, membuat orang-orang berlarian panik. Tak lama, suara tembakan terdengar di kejauhan. Hercules telah memulai serangannya. Puluhan pria bersenjata tajam muncul dari gang-gang sempit, menyerang siapa saja yang mereka anggap sebagai ancaman. Mereka menabrak kios-kios, menghancurkan barang dagangan, dan membuat kekacauan. Tanah Abang berubah menjadi medan perang kecil. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan Prabowo. Dalam hitungan menit, tim gabungan dari kepolisian dan pasukan khusus mulai bergerak. Mereka datang dari berbagai arah, mengepung wilayah yang sudah dipetakan sebelumnya. Para preman yang tak siap menghadapi perlawanan terorganisir mulai terpukul mundur. Beberapa mencoba melawan, tapi mereka bukan tandingan bagi pasukan yang telah terlatih dengan baik. Suara bentrokan memenuhi udara, sementara satu persatu anak buah Hercules tumbang, ditangkap, atau melarikan diri dalam kepanikan. Di tengah kekacauan itu, Hercules masih berdiri tegak. Ia menyaksikan pasukannya dihancurkan, satu persatu, tapi ia tidak menunjukkan ketakutan. Dengan beberapa orang kepercayaannya, ia mundur ke sebuah gudang tua yang menjadi markas terakhirnya. "Mereka ingin menangkapku. Mereka harus bekerja lebih keras," katanya sambil menarik senjatanya. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu gudang didobrak dengan paksa, dan di ambang pintu, berdiri beberapa pria berpakaian hitam dengan senjata siap ditembakkan. Hercules tahu ini adalah akhirnya. Ia bisa bertarung, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak ada gunanya lagi. Ia melihat ke sekeliling, melihat sisa pasukannya yang sudah tak berdaya, melihat bahwa kerajaan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini runtuh dalam semalam. Dengan napas berat, ia menjatuhkan senjatanya ke lantai, mengangkat tangannya perlahan. "Kau menang, Prabowo," gumamnya, sebelum akhirnya digiring keluar, melewati jalanan yang dulu ia kuasai. Di luar, Tanah Abang mulai kembali tenang. Para pedagang keluar dari tempat persembunyian mereka, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa era Hercules telah berakhir. Prabowo, yang mengawasi dari kejauhan, hanya menghela napas pelan. Ia tahu, ini bukan hanya tentang menjatuhkan seorang preman, tapi tentang mengembalikan keadilan bagi orang-orang yang selama ini tertindas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Tanah Abang benar-benar bebas. Fajar mulai menyingsing di Tanah Abang, membawa sinar keemasan yang menyapu sisa-sisa pertempuran semalam. Jalanan yang sebelumnya dipenuhi bayang-bayang ketakutan kini tampak lebih terang, meski masih ada bekas kaca pecah dan puing-puing yang berserakan. Para pedagang mulai keluar satu persatu dari tempat persembunyian mereka, mengamati dengan tak percaya bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tak ada lagi preman yang berkeliaran menagih uang keamanan. Mereka melihat ke arah jalan utama, di mana sebuah iring-iringan mobil polisi melaju perlahan, membawa pergi Hercules dan anak buahnya yang tersisa. Era kelam akhirnya berakhir. Pak Soleh berdiri di depan lapaknya yang hancur, matanya berkaca-kaca. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam ketakutan, diperas, dan diperlakukan seperti budak di tanahnya sendiri. Kini, semua itu tinggal sejarah. Ia menoleh ke arah beberapa pedagang lain yang berdiri di sampingnya, merasakan emosi yang sama. Lalu, tanpa ada yang mengatur, tepuk tangan bergemuruh di seluruh pasar. Para pedagang, pembeli, bahkan anak-anak kecil yang baru keluar dari rumah mereka mulai bertepuk tangan, merayakan kebebasan yang telah lama mereka impikan. Di kejauhan, Prabowo menyaksikan pemandangan itu dari balik kaca mobilnya. Ia tidak tersenyum, tidak merayakan kemenangan seperti yang dilakukan orang-orang di luar sana. Baginya, ini bukan tentang kemenangan pribadi, tetapi tentang tanggung jawab. Ia tahu, menyingkirkan Hercules hanyalah langkah pertama. Tanah Abang telah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kekuasaan gelap. Jika dibiarkan begitu saja, akan selalu ada orang lain yang mencoba mengambil tempatnya. "Kita harus memastikan ini tidak terjadi lagi," katanya pelan kepada salah satu orang kepercayaannya yang duduk di sampingnya. Hari itu,
pemerintah langsung turun tangan. Sebuah tim khusus dibentuk untuk mereformasi Tanah Abang, memastikan bahwa sistem premanisme yang selama ini mengakar tidak akan kembali. Aparat keamanan mulai berjaga di titik-titik rawan, memberikan rasa aman bagi para pedagang yang selama ini takut untuk melapor. Bahkan, para pejabat tinggi mulai berdatangan, memberikan janji-janji baru tentang perbaikan infrastruktur, regulasi yang lebih ketat, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Namun, di balik semua janji itu, Prabowo tetap waspada. Ia tahu, birokrasi bisa saja melemahkan perjuangan yang telah mereka mulai. Sementara itu, di dalam selnya, Hercules duduk diam, menatap dinding dengan ekspresi kosong. Tangannya terkepal, bukan karena amarah, tetapi karena kesadaran pahit bahwa segalanya telah berakhir. Ia bukan lagi Raja Tanah Abang. Ia hanyalah pria tua yang kehilangan segalanya dalam satu malam. Ia mendengar langkah kaki mendekat, lalu pintu selnya terbuka. Seorang petugas masuk, meletakkan selembar surat di depannya. Dari seseorang yang ingin kau baca, katanya singkat sebelum pergi. Hercules mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Ia membuka lipatannya dan membaca isinya dengan mata yang semakin berat. Itu bukan ancaman, bukan ejekan, melainkan sepucuk surat pendek dari seorang pedagang yang pernah ia rugikan bertahun-tahun lalu. Kami tidak akan membalas dendam. Kami hanya ingin hidup kami kembali. Tanah Abang bukan milikmu, dan tak pernah menjadi milikmu. Hercules menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Hari-hari berlalu, dan perubahan mulai terlihat di Tanah Abang. Preman-preman yang dulu berkuasa kini menghilang, digantikan oleh sistem yang lebih tertata. Para pedagang mulai merasakan keadilan yang dulu hanya bisa mereka impikan. Beberapa orang masih ragu, takut bahwa ini hanya sementara, bahwa suatu hari nanti akan muncul Hercules baru yang kembali mengambil hak mereka. Tapi kali ini, mereka tak akan tinggal diam. Mereka telah belajar bahwa ketakutan bukanlah jawaban, dan keberanian bisa mengubah segalanya. Di sebuah sudut pasar, Pak Soleh menata kembali dagangannya, kali ini tanpa rasa cemas. Ia tersenyum kecil saat seorang pembeli datang dan bertanya harga kainnya. 20.000, Bu, jawabnya ramah. Tak ada lagi pungutan liar, tak ada lagi tatapan mata mengancam dari pria bertubuh besar yang berdiri di dekatnya. Tanah Abang telah berubah, dan bagi mereka yang pernah merasakan hidup di bawah tirani Hercules, ini bukan sekadar perubahan, ini adalah awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Hari-hari di Tanah Abang berlalu dengan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Para pedagang mulai percaya bahwa mimpi buruk mereka benar-benar telah berakhir. Tidak ada lagi preman yang menagih uang keamanan, tidak ada lagi rasa was-was setiap kali mereka membuka lapak. Namun, di balik ketenangan itu, masih ada luka yang belum sembuh. Banyak di antara mereka yang kehilangan lebih dari sekadar uang, mereka kehilangan keluarga, sahabat, bahkan harapan di masa lalu. Meski langit kini lebih cerah, bayang-bayang masa lalu tetap menghantui. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta, seorang wanita parubaya duduk termenung di depan meja kayu yang lusuh. Matanya menatap foto seorang pemuda yang tersenyum lebar, mengenakan jaket kulit hitam yang khas. Itu adalah anaknya, Rio, salah satu tangan kanan Hercules yang tertangkap dalam operasi besar beberapa minggu lalu. Sejak saat itu, ia tak pernah mendengar kabar tentang anaknya. Apakah ia masih hidup? Apakah ia sudah dihukum? Atau lebih buruk lagi, apakah ia telah dilupakan oleh dunia? Sementara itu, di balik jeruji besi, Hercules duduk dengan kepala tertunduk. Waktu terasa begitu lambat di dalam penjara. Ia tak lagi dikelilingi oleh anak buahnya, tak lagi memiliki kuasa untuk menggerakkan orang-orang dengan satu perintah. Yang tersisa hanyalah keheningan, dan bayang-bayang semua yang telah ia lakukan. Ia selalu berpikir dirinya adalah raja yang tak tergoyahkan, namun kini ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia bangun selama puluhan tahun bisa runtuh hanya dalam semalam. Dan yang lebih menyakitkan, tak ada seorang pun yang datang untuk membelanya. Tapi bukan hanya Hercules yang dihantui masa lalu. Prabowo, meski telah memenangkan pertempuran, masih memiliki beban di pundaknya. Ia tahu bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah tempat. Ia tahu bahwa di luar sana, masih ada mereka yang berharap bisa mengambil alih tempat yang ditinggalkan Hercules. Dan itulah yang membuatnya tetap waspada. Ia tidak bisa membiarkan Tanah Abang jatuh kembali ke tangan yang salah. Jangan lengah, katanya kepada timnya.
Sejarah selalu punya cara untuk mengulang dirinya sendiri. Ketakutan Prabowo terbukti bukan tanpa alasan. Di beberapa sudut kota, gerakan-gerakan kecil mulai muncul. Beberapa preman yang dulu bekerja untuk Hercules mulai membentuk kelompok baru, mencoba mencari cara untuk kembali berkuasa. Mereka tahu bahwa Tanah Abang saat ini berada dalam transisi, dan bagi mereka, ini adalah kesempatan emas. Mereka mulai menyusup ke dalam sistem, merayu orang-orang yang lemah, mencari celah di antara kebijakan baru yang belum sepenuhnya kokoh. Di Tanah Abang, Pak Soleh mulai mendengar bisik-bisik tentang preman-preman baru yang kembali mencoba menakut-nakuti pedagang kecil. Mereka belum sekuat Hercules, tapi cukup untuk menimbulkan keresahan. Sebagian pedagang mulai gelisah, bertanya-tanya apakah semua ini hanya sementara. Namun, kali ini, mereka tak ingin tinggal diam. Mereka telah belajar dari masa lalu. Kita harus bertindak sebelum mereka tumbuh lebih besar, kata Pak Soleh kepada beberapa pedagang lain. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan kembali menguasai kita. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota, seorang pria muda bertubuh kekar duduk dengan wajah serius. Ia adalah mantan anak buah Hercules, salah satu yang berhasil melarikan diri saat operasi penangkapan berlangsung. Di sekelilingnya, beberapa pria lain mendengarkan dengan saksama. Kita kehilangan tanah kita, katanya dengan suara penuh dendam. Tapi itu bukan berarti kita kalah. Hercules mungkin sudah tumbang, tapi kita bisa bangkit lagi. Matanya bersinar penuh ambisi. Ia tahu bahwa di dunia ini, kekuatan selalu bisa diambil kembali, asal kau cukup kejam untuk merebutnya. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang kembali mendung, bayang-bayang lama mulai bergerak. Tanah Abang mungkin telah terbebas, tapi perang sejati belum benar-benar usai. Ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, ada dendam yang masih mengintai dalam gelap. Dan bagi mereka yang telah berjuang, satu hal menjadi jelas, kejahatan bukan sesuatu yang bisa dihancurkan dalam satu malam. Ini adalah pertempuran panjang, pertempuran yang hanya bisa dimenangkan jika mereka tidak pernah berhenti melawan. Malam itu, Jakarta kembali terasa dingin. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, sekelompok pria duduk melingkar, wajah mereka dipenuhi ketegangan. Mereka adalah sisa-sisa pasukan Hercules. Orang-orang yang berhasil lolos dari penangkapan besar-besaran. Di antara mereka, seorang pria muda dengan luka di pelipisnya berbicara dengan suara rendah, tetapi penuh kemarahan. Namanya Arman, mantan tangan kanan Hercules yang kini mengambil alih kepemimpinan kelompoknya. Tanah Abang bukan milik mereka, katanya tegas. Prabowo mungkin berpikir dia telah menang, tapi kita masih di sini. Dan kita akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik kita. Di sisi lain kota, Prabowo duduk di kantornya, mempelajari laporan yang datang dari anak buahnya. Bisik-bisik tentang gerakan baru ini sudah sampai ke telinganya. Ia tahu, selama ada ruang untuk kekacauan, akan selalu ada orang yang mencoba mengisi kekosongan itu. Wajahnya tetap tenang, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Mereka tidak akan berhenti, gumamnya, lalu menoleh ke arah salah satu ajudannya. Siapkan tim, kita harus bergerak sebelum mereka berkembang lebih jauh. Sementara itu, di pasar Tanah Abang, Pak Soleh mulai melihat tanda-tanda yang membuatnya resah. Beberapa wajah asing mulai berkeliaran, memperhatikan pedagang-pedagang dengan tatapan yang terlalu akrab, tatapan milik orang-orang yang dulu bekerja untuk Hercules. Beberapa pedagang mulai gelisah, dan ada yang bahkan mengaku didatangi oleh orang tak dikenal yang mulai menanyakan soal uang keamanan. Ini seperti deja vu yang menakutkan. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi, kata Pak Soleh kepada para pedagang yang berkumpul malam itu. Kita harus melawan sejak awal, sebelum semuanya terlambat. Namun, melawan bukanlah hal yang mudah. Ketakutan masih menghantui sebagian besar pedagang. Mereka ingat betul bagaimana Hercules berkuasa dulu, bagaimana mereka pernah mencoba melawan tetapi akhirnya hanya mendapat lebih banyak penderitaan. Beberapa orang mulai berpikir untuk meninggalkan Tanah Abang, takut bahwa masa-masa kelam akan kembali. Tapi kali ini, ada perbedaan. Kali ini, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Prabowo ada di pihak kita, kata seorang pedagang. Jika kita bersatu, mereka tidak bisa menang. Tapi Arman bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa cara lama Hercules sudah tidak akan berhasil. Ia tahu bahwa jika mereka ingin kembali berkuasa, mereka harus bergerak lebih cerdik. Tidak dengan kekerasan terang-terangan, tetapi dengan menyusup, menciptakan ketakutan secara perlahan,
membuat orang-orang berpikir bahwa tidak ada pilihan lain selain kembali tunduk. Ia mulai mendekati beberapa oknum aparat yang masih bisa disuap, mulai membangun jaringan baru yang lebih sulit dilacak. Kita tidak akan berperang di jalanan, katanya kepada anak buahnya. Kita akan mengambil alih dari dalam. Ketegangan semakin meningkat. Prabowo bergerak cepat, mengirim orang-orangnya untuk mengawasi setiap sudut pasar, memastikan bahwa tidak ada celah bagi mereka untuk kembali. Tapi ia tahu, ini bukan hanya soal mengirim pasukan. Ia harus memenangkan hati masyarakat. Jika pedagang-pedagang itu merasa tidak ada yang melindungi mereka, maka musuh akan menang tanpa perlu bertarung. Kita harus memastikan mereka percaya pada kita, kata Prabowo dalam sebuah pertemuan rahasia. Tanpa dukungan rakyat, kemenangan kita tidak ada artinya. Malam itu, sebuah insiden terjadi. Seorang pedagang yang dikenal vokal dalam menolak premanisme ditemukan tergeletak di dekat kiosnya, dengan luka di tubuhnya. Ia masih hidup, tetapi pesannya jelas, seseorang mencoba menanamkan kembali ketakutan. Berita ini menyebar cepat, dan Tanah Abang kembali diliputi kecemasan. Apakah mereka benar-benar telah bebas? Atau ini hanya awal dari babak baru yang lebih mengerikan? Di balik bayangan kota, Arman tersenyum kecil saat mendengar kabar itu. Ketakutan adalah senjata yang paling ampuh, katanya. Dan kita baru saja mulai. Sementara itu, di tempat lain, Prabowo mengepalkan tangannya. Ia tahu, ini belum selesai. Perang belum berakhir. Dan kali ini, ia harus memastikan bahwa Tanah Abang tidak hanya bebas untuk sementara, tetapi selamanya.